warahmatullahi wabarakatuh. Kemenak Temanggung Gandem, Madrasah Mandiri Berprestasi. Perkenalkan, nama saya Witasari dari MI Al-Iman Tlater. Nah, di sini saya akan membahas tentang pelajaran sejarah kebudayaan kelas 4 semester 1 bab 2, yaitu kepribadian Nabi Muhammad SAW. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, kita harus mengetahui dulu tujuan pembelajarannya itu apa. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama adalah mengetahui sifat-sifat mulia Nabi Muhammad SAW. Nah, setelah kita mengetahui apa sih sifat-sifat mulia Nabi Muhammad SAW, nah kita bisa mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, memahami kepribadian Nabi Muhammad SAW. Nah, kepribadian yang seperti apa? Kepribadian Muhammad SAW terhadap sesamanya. Nah, sesama makhluk hidup. Nah, sama makhluk hidup itu ada siapa saja. Nah, terus yang terakhir, memahami kepribadian Nabi Muhammad SAW terhadap alam sekitar. Nah, tadi sesama manusia, dan sekarang terhadap alam sekitar. Nah, setelah kita mengetahui tujuan pembelajarannya, kita akan mulai ke subbab. Nah, subbabnya ada 3. Nah, ada 3 subbab. Yang pertama apa? Nah, ketika kita meneladani kepribadian Nabi Muhammad SAW, itu subbab yang pertama itu Nabi Muhammad SAW itu adalah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Nah, yang mana Nabi Muhammad itu mencintai atau menyayangi setiap atau seluruh alam. Yang kedua, sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Nah, sifat-sifat apa? Sifat-sifat yang mulia. Nah, sifat yang wajib kita teladani. Yang terakhir ada kepribadian Nabi Muhammad SAW itu sendiri. Nah, sekarang kita langsung aja ya masuk ke subbab pertama, yaitu Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. Nah, rahmat bagi seluruh alam tadi sudah saya jelaskan bahwa Nabi Muhammad itu menyayangi semua atau seluruh alam, seluruhnya yang ada di dalam alam, baik itu manusia, baik itu hewan, baik itu tumbuhan. Nah, sekarang Nabi Muhammad SAW itu selain sebagai rahmat bagi seluruh alam itu, yaitu punya tugas. Ada beberapa tugas, ada 5 tugas ya anak-anak. Yang pertama itu syahidan. Syahidan itu menjadi saksi. Saksi untuk siapa? Saksi untuk para umatnya kelak di akhirat. Nah, saksi bahwa umatnya memang melaksanakan kewajibannya sebagai orang yang beriman dan menjauhi larangan dari Allah. Yang kedua adalah mubasyiron. Mubasyiron itu apa? Mubasyiron adalah pemberi kabar gembira. Pemberi kabar gembira untuk siapa? Ya untuk umatnya, untuk umat manusia, untuk umat Islam. Nah, kabar gembira seperti apa? Nah, kabar gembira bahwasanya orang-orang yang beriman itu kelak akan dimasukkan surga. Nah, ketika orang-orang yang beriman itu seperti apa, Bu Guru? Nah, beriman itu melaksanakan kewajiban atau perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itu adalah orang-orang yang beriman. Nabi Muhammad sebagai mubasyiron, memberi kabar gembira bahwa orang-orang yang beriman itu kelak akan masuk surga. Yang ketiga adalah nadhiron. Nadhiron itu pemberi peringatan. Pemberi peringatan bagi umat Islam. Jangan kalian mengingkari apa yang menjadi perintah Allah. Nah, nadhiron. Nah, selanjutnya adalah tadi nadhiron adalah pemberi peringatan untuk para umatnya ketika para umatnya itu tidak beriman atau melanggar dari yang diperintah, yang menjadi larangannya Allah, itu akan diperingatkan bahwasanya yang melanggar larangan Allah itu akan masuk neraka. Yang selanjutnya adalah da'iyan ilallah. Da'iyan ilallah itu adalah apa?
Da'iyan ilallah itu Nabi Muhammad sebagai penyeru, punya tugas sebagai penyeru atau mengajak-ajak ayo umat Islam untuk menyerukan agama Islam. Yang terakhir adalah sirojan muniron. Sirojan muniron itu adalah cahaya yang menerangi. Cahaya yang menerangi seperti apa? Cahaya yang menerangi bagi umatnya, yang mana dulu umatnya itu pada zaman jahiliyah punya anak perempuan dibunuh, sering mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya agama Islam itu Nabi Muhammad punya tugas untuk menerangi umatnya dengan agama Islam. Nah, anak-anak, itulah Nabi Muhammad atau tugas-tugas Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain Nabi Muhammad punya 5 tugas, Nabi Muhammad juga punya yang namanya sifat-sifat mulia. Nah, sifat-sifat mulia seperti apa? Nah, sifat-sifat mulia itu biasanya juga disebut dengan sifat wajib bagi Rasul. Sifat wajib bagi Rasul itu ada 4. Yang pertama adalah sidik, yang kedua adalah amanah, yang ketiga adalah tablik, yang keempat adalah fatonah. Sidik, amanah, tablik, fatonah. Nah, sidik artinya benar, amanah artinya dapat dipercaya atau terpercaya, yang ketiga adalah tablik, yang keempat adalah fatonah. Nah, fatonah itu adalah tablik itu menyampaikan, fatonah cerdas. Nah, sidik artinya benar. Nah, dan lawan katanya adalah kidib, artinya berdusta. Yang kedua, nah, untuk lebih menghafalnya lebih enak lagi, mencermatinya lebih enak lagi, Bu Guru atau saya akan mengajak anak-anak untuk belajar sambil bernyanyi. Sebentar ya, kita belajar sifat-sifat wajib bagi Allah. 4 sifat wajib dan mustahil bagi Rasul: sidik, amanah, tablik, dan fatonah. Sidik, amanah, tablik, dan fatonah. Sidik selalu benar, amanah terpercaya, tablik menyampaikan, fatonah itu cerdas. Tablik menyampaikan, fatonah itu cerdas. Sidik kidib, amanah hianat, tablik kitman, fatonah baladah. 4 sifat wajib dan mustahil bagi Rasul: sidik, amanah, tablik, dan fatonah. Sidik, amanah, tablik, dan fatonah. Sidik selalu benar, amanah terpercaya, tablik menyampaikan, fatonah itu cerdas. Tablik menyampaikan, fatonah itu cerdas. Sidik kidib, amanah hianat, tablik kitman, fatonah baladah. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini kita sudah sampai bermain dan bernyanyi. Untuk selanjutnya anak-anak silahkan menghafalkan dulu, dan di pertemuan selanjutnya kita akan meneruskan ke subbab 3 ya anak-anak. Sampai di sini dulu, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.